ukurannya imut. Biji-bijian ini bisa bikin kita kenyang, memperbaiki suasana hati, dan menjauhkan kita dari penyakit berbahaya loh. Selengkapnya dalam inovasi serba biji. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Enak dan punya teksturnya yang bikin nagih. Belum lagi kandungan vitamin E dan lemak sehatnya yang baik buat kulit dan kadar kolesterol. Gak heran deh kenapa kita suka banget menikmati biji bunga matahari alias kuaci. Cuma ya itu, menikmatinya butuh usaha. Belum lagi efek bibir tebal yang ditimbulkannya. Nah, untungnya sekarang sudah ada inovasi olahan kuaci yang lebih praktis. Ada nougat biji bunga matahari nih. Kalau di Indonesia sih, nougat lebih familiar disebut enting-enting atau makanan yang memiliki bahan dasar gula dan kacang-kacangan. Sebelum mengintip produksi nougat biji bunga matahari di daerah Serpong, Tangerang, kita panen dulu yuk biji bunga mataharinya. Teman-teman, meski bunga matahari ini tumbuh di Indonesia, hanya biji bunga matahari yang berasal dari negara subtropis dengan 4 musim yang bisa diolah jadi kuaci. Ini karena diameter bunganya bisa mencapai 15 cm, bahkan lebih. Jadi ukuran bijinya pun besar. Bunga matahari berumur 4-5 bulan dengan kelopak yang mengering dan menghitamlah yang bisa dipanen. Memanennya menggunakan mesin panen kayak gini nih. Ditarik oleh traktor, mesin ini dilengkapi dengan bagian ujung berbentuk garpu. Jadi otomatis bagian biji dan mahkota bunga matahari akan terpisah. Dan bijinya bakal langsung masuk ke dalam bak penyimpanannya. Nah, di Indonesia sendiri, sebagian besar biji bunga matahari yang diolah menjadi kuaci berasal dari Rusia dan Ukraina. Kayak kuaci dengan 3 varian rasa yang diproduksi di pabrik ini. Yuk, cuci dulu biji bunga mataharinya. Sekali cuci bisa lebih dari 1 ton biji bunga matahari nih. Wow, banyaknya. Sip deh, kalau sudah bersih, langsung tuang ke tong perebusan ini. Pada tahap perebusan, ada tambahan rempah-rempah yang sudah terbungkus seperti ini. Wah, kayak menyeduh teh ya. Rempah yang dipakai asli racikan sendiri loh, bukan ekstrak atau bumbu yang sudah diformulasi secara kimia. Hasilnya kuaci bakal berasa enak deh. Dengan suhu perebusan mencapai 200 derajat Celcius. Dalam waktu 2 jam, kuacinya sudah matang nih. Bumbu rempahnya juga sudah meresap. Lanjut ke tahap pengeringan. Mesin oven ini akan mengeringkan kuaci sampai kandungan airnya 2%. Perubahan suhu diatur secara berkala supaya kandungan air menguap tidak hanya pada lapisan luar, tapi sampai ke bagian dalam kuaci. Wah, kalau gini kuacinya sudah siap untuk dikemas dan dinikmati. Mantap! Nggak melulu diolah jadi kuaci siap makan loh. Sekarang ada nih inovasi olahan biji bunga matahari. Ada nougat kuaci yang super renyah. Untuk mempertahankan rasa otentiknya, nougat yang ini hanya dibuat dari kuaci kupas mentah. Sama dengan bahan baku kuaci aneka rasa, kuaci kupas ini juga didatangkan dari luar negeri. Di sana biji bunga matahari dikupas dengan mesin ini. Cara kerjanya mirip dengan mesin penggiling padi. Kulit biji bunga matahari akan dipecah, sehingga biji dan ampas kulitnya bisa dipisahkan oleh mesin sortir. Tuh lihat, sisa kulitnya dikeluarkan melalui ujung pembuangan mesin. Oke deh, bahan utamanya sudah ready. Waktunya membuat nugget kuaci. Siapkan juga minyak dan campuran bahan karamel. Semua bahan dicampur dan diaduk deh. Nggak perlu lama-lama kok, yang penting tercampur rata. Kalau sudah, kita cetak nih adonannya di loyang. Ini dia fungsi campuran minyak dalam adonan, biar nggak nempel ke loyang saat dicetak gini. Berbeda dengan nougat kacang tanah yang berbentuk kotak, nougat yang ini cukup dicetak pakai sendok ya, biar nantinya ukurannya mirip keripik.
Loyang yang terisi penuh sudah siap deh masuk ke oven. Proses ini gak perlu lama-lama kok. Cukup sampai campuran gulanya meleleh jadi karamel. Jangan sampai gosong pokoknya. Nanti rasanya jadi gak enak. Yummy. Wah, sensasi menikmati nugget kuaci dalam bentuk chips gini jelas beda banget ya sama enting-enting tradisional yang tebal dan padat. Bikin kita susah berhenti. Mau lagi, mau lagi. Nah, selain menikmati langsung, nugget kuaci juga enak loh dijadikan campuran dessert box. Unyil mau bikin brownies box sama rainbow cake box nih. Kita buat adonan browniesnya dulu yuk. Pertama, kita kocok telur dulu. Sambil nunggu mengembang, kita campurkan butter cair, coklat bubuk, dan coklat cairnya. Aduk sampai merata. Kalau sudah, masukkan deh ke dalam mixer. Selanjutnya kita campurkan tepung terigu, garam, gula pasir, dan baking powder. Terus kita satukan deh ke mixer. Tunggu adonannya tercampur rata ya. Kalau sudah, tinggal kita tuang deh ke loyang. Ratakan ya. Nah, sekarang kita tabur deh nugget kuacinya. Tabur ke semua bagian ya. Jangan sampai ada yang lolos. Terakhir, kita tutup lagi dengan adonan brownies di atasnya. Lanjut, kita oven deh selama 30 menit. Kalau sudah matang, tinggal susun nih di dalam box. Terus siram pakai saus lotus. Beuh, menggoda banget kan? Tahan dulu. Unyil masih mau bikin dessert box rainbow cake kuacinya nih. Gampang kok. Tinggal kita susun saja cake-nya di dalam box ini. Jangan lupa dikasih lapisan cream cheese-nya ya. Nah, terakhir kita kasih deh topping nugget kuacinya. Kasih juga sprinkle sugar biar makin cantik. Tada! Sudah jadi. Langsung saja yuk kita serbu. Karena rasa nugget kuacinya sudah manis, jadi bisa menyatu dengan rasa brownies dan rainbow cake-nya. Sementara rasa gurihnya bisa menyeimbangkan manisnya cake. Jadi lebih kayak rasa gitu deh. Gak cuma rasanya, kandungan asam lemak tak jenuh yang terkandung dari biji bunga matahari juga kaya loh. Bagus banget untuk kesehatan jantung kita. Mantap! Emang baik bener dah si Unyil. Ya udah, kita ambil bijinya Nyok. Ntar mpok bikinin kuaci ya. Wih, lagi pada panen biji bunga matahari nih. Oga minta dong. Ye, si Oga datang main minta aja. Bantuin dikit ngapa gak? Habis kesian si Jason, Po. Hamster piaraan Oga. Udah keburu kelaparan dia. Loh, Pak Oga punya hamster? Punya dong, Den. Buat temen main di pos ronda. Wih, Unyil mau lihat dong, Pak. Sekalian nih, Unyil bawain kuacinya. Ya udah, kita ke pos ronda aja, Den. Asik. Loh, mana hamsternya Pak Oga? Unyil udah bawain banyak nih kuacinya. Ini nih, Den, di dalam kandang. Ye, Pak Oga, gimana sih? Ini sih tikus putih, Pak. Bukan hamster kali. Aduh. Hah? Masa iya, Den? Ya iyalah, Pak. Bentuk tubuhnya aja udah beda banget. Ya, sayang deh kuacinya. Loh, Pak Oga, itu tikusnya kabur. Waduh, Jason, gimana nih? Comeback, Jason. Yuk, kita kemon. Wuhu, ini dia nih, bulir-bulir kesukaannya orang Indonesia. Bahkan jadi makanan pokok lebih dari setengah populasi dunia loh. Iya, beras. Biar semakin mudah menikmatinya, sekarang ada nih inovasi olahan beras yang super praktis. Beras asal Garut ini gak perlu dicuci dulu karena sudah menjalani 3 kali penggilingan. Beras ini dikemas dalam paket nasi uduk instan yang sudah dilengkapi bumbu dan rempah-rempah. Spesialnya lagi, nasi uduk berwarna merah ini menggunakan angkat sebagai pewarna alaminya. Jadi khasiatnya dijamin double deh. Cara penyajiannya gampang kok, tinggal dimasak saja pakai rice cooker. Langsung masukkan berasnya. Tambahkan air kurang lebih 600 ml. Kalau mau nasinya agak keras, kurangi saja 25 ml. Terus masukkan rempah-rempah, bumbu penyedap, dan serbuk angkaknya.
Aduk-aduk sampai bumbu-bumbunya larut dan tercampur rata. Oke deh, tinggal tunggu sampai nasinya matang. Biar nggak bosan, Unyil mau sajiin nasi uduknya dengan tampilan yang berbeda nih. Ambil sedikit nasi, tipikan, terus isi deh. Unyil mau pakai bihun goreng Lalu bentuk nasi menjadi bulat. Yuk buat beberapa supaya nggak sendirian di piring. Hias sesuai selera teman-teman ya. Kalau kreasi Unyil sih bagian bawahnya dililitkan irisan telur dadar. Terus tambahkan mata sama mulut dari rumput laut dan wortel. Tambahkan sayuran di sekelilingnya ya supaya segar. Dan tada! Nasi uduk angkat instannya sudah jadi deh. Oh iya, nasi uduk angkat ini tahan lama loh. Warna dan rasanya nggak bakal berubah setelah 1 malam. Tidak berair, tidak berbau, dan teksturnya juga nggak kering, bahkan tetap pulen. Wah, apa rahasianya ya? Yuk cekidot ke pabrik pembuatannya. Nah, kenalin dulu nih rempah-rempah yang memberikan aroma khas nasi uduk. Ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Jemur selama 2-3 hari sampai kering kayak gini. Kering dijemur aja nggak cukup. Kita oven semua rempah selama 15 menit dengan suhu 50 derajat. Nah, yang bikin beda sama nasi uduk pada umumnya, ya tambahan pewarna alami dari angkak ini. Angkak yang dipakai dibuat jadi serbuk dulu ya. Angkak dikenal bermanfaat untuk menaikkan trombosit bagi pengidap demam berdarah, menurunkan kadar kolesterol, dan juga tekanan darah. Nah, ini dia nih rahasia kenapa nasi uduknya bisa tahan lama. Karena berasal dari beras berkualitas. Beras asli Garut ini memang putih alami dan melalui tahap penggilingan hingga 3 kali. Makanya bisa langsung dimasak, gak perlu dicuci-cuci lagi deh. Soalnya berasnya sudah bersih. Dan beras yang bersih gak bakal bikin nasi cepat basi. Oke deh, kita lanjut ke proses pengemasan yuk. Beras ditimbang seberat 250 gram. Nasi uduk instan ini juga dilengkapi dengan bumbu penyedap yang terbuat dari campuran gula, garam, bawang putih, bawang merah, ekstrak protein kedelai, dan lada. Selain itu, ada tambahan susu bubuk dan bubuk santan. Jangan ketinggalan rempah-rempah keringnya. Ada daun salam, serai, dan daun jeruk. Terus kemas serbuk angkatnya juga ya, seberat 3 gram saja. Ini cukup kok untuk memberi warna 1 paket nasi uduk. Masukkan semua bahan ke dalam box. Cek kelengkapannya. Kalau sudah lengkap, siap meluncur. Halo Po Ipe. Wah, lagi bikin apaan nih Po? Kayaknya enak banget nih buat makan siang. Lagi bikin nasi uduk warna-warni Nyil. Yang kuning dari kunyit, yang hijau dari sawi. Nah, yang merah dari cabai Nyil. Ini lagi ngulek. Wah, kalau gitu Unyil bantuin ya Po. Nasi uduknya udah jadi nih. Asik. Tapi kayaknya kurang yang seger-seger ya. Iya nih Po, mendingan kita beli es buah aja yuk. Po Ipe, Oga dateng nih. Loh, kok nggak ada orang? Wih, Po Ipe mau kasih surprise kali ini ya. Pakai nyiapin makan siang segini banyaknya buat Oga. Rezeki nggak boleh ditolak. Pedes. Air mana air? Aduh, ngapa sih Gang? Lari kenceng banget begitu, kayak dikejar maling aja. Iya nih Pak Oga, es buahnya hampir tumpah. Pas banget kalau gitu Den. Pak Oga bagi dong. Loh, kok dihabisin sih Pak? Aduh, makasih ya Den. Pak Oga kepedesan. Habis makan nasinya Po Ipe yang warnanya merah itu loh. Terang aja pedes, orang aja pakein cabenya sekilo. Hah? Waduh. Teman-teman, saat makan nasi pasti ngeh kan kalau rasa dan teksturnya berbeda-beda.
Ada yang pulen, perak, hambar, dan manis. Nah, tekstur dan rasa yang beragam itu tergantung dari benih padi yang ditanam di berbagai wilayah Indonesia. Makanya, rasa dan tekstur nasi di setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Dan ternyata Indonesia memiliki ribuan jenis benih tanaman padi loh. Unyil mau ajak teman-teman lihat cara menghasilkan benih padi berkualitas nih. Tempatnya di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Subang, Jawa Barat. Yuk, kita kemon. Tuh lihat, di dalam ruangan ini ada sekitar 6.000 koleksi benih padi. Wih, banyaknya. Koleksi ini berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Dan ada juga loh yang dari luar negeri. Pokoknya setiap tahun terus bertambah deh koleksi barunya. Penyimpanannya gak boleh sembarangan loh. Suhu ruangan harus minus 5 derajat dengan kelembapan 45 sampai 56%. Benih sebanyak ini dihasilkan dengan cara penyilangan antar varietas tanaman padi. Unyil tunjukin deh caranya, come on. Pilih varietas padi yang mau disilangkan. Tentunya yang berasal dari benih unggul, yang mudah menyesuaikan diri di lahan tanam, tahan serangan penyakit dan hama seperti serangga. Nah, kita harus membuang bunga jantannya dan sisakan bunga betinanya saja. Terus buang bunga padi yang masih muda karena belum siap diserbuki. Begitu juga dengan bunga yang sudah siap mekar untuk menghindari bunga menyerbuki benang sari dengan sendirinya. Biar aman, kita buang serbuk sari jantan dengan menggunakan alat ini nih. Proses ini disebut emaskulasi. Terus tutup deh dengan kantong kertas supaya nggak kejatuhan serbuk sari dari tanaman lain. Nah, sekarang siapkan deh bunga jantan yang sudah dipilih. Terus jatuhkan serbuk sari bunga jantan ke bunga betina. Lalu tutup malai padi dengan kantong kertas dan simpan di greenhouse. Oh iya, waktu terbaik untuk melakukan penyilangan adalah saat pagi hari, karena bertepatan dengan waktunya bunga padi mekar. Tunggu. Ini masih belum selesai. Ada uji rasa dari beras, istilahnya uji organoleptik. Pengujian ini menggunakan indera perasa. Nasi yang dibuat dari beberapa jenis varietas padi akan dicoba. Ada uji scoring yang dinilai dari warna, aroma, dan tekstur. Terus uji kesukaan atau hedonik. Penilaiannya dari rasa dan tekstur. Kalau penilaiannya sudah oke, artinya nasi ini bisa diterima oleh masyarakat. Sip, mantap! Biji-bijian yang satu ini bisa dibilang sebagai biji favoritnya orang-orang di dunia. Bahkan sudah menjadi bagian dalam keseharian kita loh. Yap, biji kopi. Biji kopi menghasilkan minuman yang kaya manfaat. Kopi hitam tanpa tambahan susu dan gula, kaya akan vitamin dan mineral, berkhasiat untuk menambah energi dan stamina. Aromanya saja juga terasa menenangkan dan mengangkat mood. Kalau soal rasa sih, nggak usah ditanya deh. Apalagi kalau kopinya adalah kopi luwak. Kopi asli Indonesia yang masuk dalam daftar kopi termahal di dunia. Kopi ini berasal dari luwak. Hewan sejenis musang ini hanya memakan kopi kualitas tinggi. Biji kopi akan diproses di dalam sistem pencernaannya, kemudian dikeluarkan bersamaan dengan kotorannya. Meski rasanya nikmat dan penggemarnya banyak, ada juga loh yang menolak untuk mencicipi kopi premium ini karena proses produksinya dinilai nggak ramah sama luwak. Kan kasian, luwaknya disuruh makan kopi terus. Aduh. Tapi tenang, berkat inovasi cerdas, sekarang kita bisa menikmati kopi luwak premium tanpa luwak loh. Widih, keren. Kopi luwak tanpa luwak adalah kopi luwak yang dihasilkan tanpa melibatkan hewan luwaknya sendiri. Jadi cita rasa khas kopi luwaknya didapatkan lewat proses fermentasi buatan dengan memanfaatkan bakteri. Para ahli menemukan 3 bakteri dominan yang terkandung dalam kopi luwak. Bakteri tersebut diantaranya bakteri silanolitik, bakteri selulolitik, dan bakteri proteolitik. Untuk menghasilkan 3 bakteri tersebut, ambil beberapa sampel enzim.
Untuk menjaganya biar tetap steril, pastikan proses dilakukan di ruang khusus alias ruang clean bench. Diamkan selama 1 bulan, bakteri akan berubah menjadi kumpulan atau koloni yang terbagi menjadi 3 bagian. Bakteri yang sudah tercampur kemudian kita campur ke dalam media kopi sebagai media pertumbuhan mikroorganisme dalam proses rekayasa fermentasi. Nantinya, mikroorganisme yang diambil dari enzim luwak akan menghancurkan dan menurunkan senyawa kimia pada kopi. Dari situ akan menghasilkan enzim yang berperan dalam mengubah komponen kimia biji kopi. Perubahan jumlah protein dan asam amino pada kopi akan menghasilkan rasa yang unik. Belum lagi ketika proses penyangraian akan menghasilkan reaksi pencoklatan dan kandungan protein. Jadi kopi luwak tanpa luwak ini rasanya bakal tetap mirip sama kopi luwak asli. Wah, keren kan? Minum kopi luwak dari hasil fermentasi buatan bisa menjadi solusi murah menikmati kopi termahal di dunia nih. Nah, siapa mau coba? Yuk, kita kemon. Wih, Unyil nggak heran deh kenapa biji-bijian selalu dimasukkan ke dalam menu makanan sehat. Sebab biji yang merupakan bakal dari tumbuhan mengandung banyak nutrisi dan zat gizi penting. Jadi jangan lupa lengkapi menu makanan dan minuman teman-teman dengan biji-bijian bermanfaat ya. Dalam porsi yang cukup dan seimbang pastinya. Sampai jumpa dalam episode si Unyil lainnya.